Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Astri Musdafid, channel pembelajaran, informasi, tips, dan trik. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video yang lalu, yaitu latihan soal ANBK untuk SMA SMK tahun 2021 materi literasi 2. Tapi sebelumnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasi. Baiklah, mengulang dari video yang lalu, saya ingatkan kembali tentang jenis dan asesmen soal jenis soal ANBK. Untuk jenis asesmen ada 3, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, di mana literasi merupakan asesmen dalam bentuk teks, kemudian numerasi adalah asesmen dalam bentuk angka, dan karakter terdiri dari survei karakter lingkungan dan survei karakter peserta didik. Selanjutnya, untuk jenis soal ANBK ada 5. Yang pertama adalah pilihan ganda atau PG, ada pilihan ganda kompleks atau PGK. Nah, perbedaan dari PG dan PGK adalah kalau PG hanya cukup memilih satu jawaban yang benar, sedangkan pilihan ganda kompleks peserta ANBK dapat memilih lebih dari satu jawaban yang dianggap benar. Selanjutnya ada soal menjodohkan isian singkat dan uraian. Menjodohkan adalah di sisi kanan ada pernyataan, di kiri kanan ada pernyataan. Kemudian peserta ANBK menjodohkan pernyataan di sebelah kiri dengan pernyataan yang tepat di sebelah kanan. Isian singkat dan uraian itu hampir mirip, bedanya kalau isian singkat adalah jawabannya pendek-pendek. Misalnya pertanyaannya, di mana terjadinya perang 5 hari 5 malam? Nah, jawabannya adalah di Palembang. Sedangkan uraian itu adalah soal dalam bentuk penjelasan yang biasanya dimulai dengan kata tanya, bagaimana, dan mengapa. Baiklah, selanjutnya adalah tingkatan soal AKM literasi, ya, atau ANBK literasi. Jadi untuk tingkatan soalnya ada 3. Yang pertama adalah menemukan informasi tersurat. Nah, di sini peserta ANBK diberikan sebuah teks. Selanjutnya, mereka akan menentukan informasi tersurat yang ada di dalam sebuah teks. Misalnya, diberikan sebuah teks, misalnya seekor anjing merupakan salah satu bentuk hewan mamalia. Anjing memiliki 4 kaki dan biasanya melahirkan 3-5 anak. Pertanyaannya adalah, berapa banyak anak yang dilahirkan oleh anjing dalam sekali beranak? Jawabannya ada di dalam teks, yaitu 3-5. Itu untuk informasi tersurat. Selanjutnya adalah pemahaman informasi tersirat. Jadi di sini peserta ANBK memahami informasi dan menentukan informasi tersirat yang tidak ada di dalam teks. Jadi perbedaan bentuk soal ini adalah soal yang tersirat itu biasanya ada soalnya di dalam teks, namun untuk memilih jawabannya peserta ANBK harus melakukan proses brainstorming terlebih dahulu. Contohnya adalah dalam teks disebutkan bahwa musim dingin di Amerika biasanya terjadi pada akhir tahun. Musim dingin terjadi pada akhir tahun. Pertanyaannya, bulan keberapa musim dingin terjadi di Amerika? Pilihannya apakah bulan Desember atau bulan Januari.
Pilihan Desember dan Januari itu tidak ada dalam teks, namun dalam teks tertulis musim dingin terjadi pada akhir tahun. Artinya jawabannya akhir tahun adalah bulan Desember. Jadi jawabannya adalah Desember. Selanjutnya adalah bentuk soal yang ini tingkat tertinggi adalah generalisasi dan evaluasi teks. Di sini peserta ANBK memahami teks, menarik kesimpulan, dan melakukan evaluasi menggunakan kata-kata sendiri. Biasanya soal ketiga ini merupakan bentuk soal uraian atau jawaban singkat, karena untuk pilihan ganda sangat sulit bagi peserta untuk menggunakan kata-kata sendiri. Tetapi ada soal yang tipe ini merupakan bentuk pilihan ganda tapi sangat jarang. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal yang pertama, yaitu menemukan informasi tersurat. Ada sebuah puisi dengan judul Di Negeri Amplop karya Mustafa Bisri atau Gus Mus. Silakan puisinya dibaca terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, setelah membaca puisi Di Negeri Amplop, bagaimana suasana hati yang digambarkan oleh penulis? Apakah A. marah, B. bahagia, C. sedih, D. syahdu, atau E. optimis? Kita lihat kembali teksnya, puisinya. Di sini tertulis Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya, malu. Kemudian Samson tersipu-sipu. Selanjutnya ada juga tertulis di sini hal yang tak teratur menjadi teratur, hal yang teratur menjadi tak teratur. Kemudian bisa memutuskan yang tak putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Sini ada lagi tulisan orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati, yang mendengar bisa tuli. Jadi di negeri amplop, amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Jadi kalau dilihat di sini suasana hati penulis itu antara marah dan sedih. Tapi yang mana lebih tepatnya sepertinya apakah marah atau sedih? Jawabannya adalah marah. Kenapa? Karena di sini dari puisi di atas sama sekali tidak ada ungkapan penulis merasa sedih atau menangis. Yang ada penulis merasa marah karena amplop-amplop dapat mengubah apa saja dan mengubah siapa saja. Selanjutnya soal nomor 2, menemukan informasi tersurat, masih sama seperti tadi tipe soalnya. Dan dengan puisi juga masih sama, puisi Di Negeri Amplop. Silakan puisinya dibaca lagi dengan seksama sebelum melanjutkan ke pertanyaan soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Dalam puisi tersebut terdapat banyak kata amplop yang digunakan secara berulang. Makna dari kata amplop yang dimaksudkan oleh penulis adalah A. amplop pesan, B. sumbangan, C. hadiah, D. surat, atau E. uang suap atau uang sogok. Nah, seperti yang sudah kita lihat pada puisi tadi, ya, puisi
amplop itu bisa mengubah siapa saja, mengubah apa saja, dan mengubah putusan yang sudah putus bisa dibatalkan, yang belum putus bisa diputuskan. Artinya ada juga tulisan pejabat-pejabat. Jadi amplop maknanya adalah uang suap atau uang sogok, yaitu pilihan jawaban E. Soal selanjutnya adalah pemahaman atau generalisasi. Puisi dari Sajak Sebatang Lisong dari W.S. Hendra. Di sini ada potongan puisi yang akan kita bahas. Silakan dibaca terlebih dahulu. Paragraf kedua. Lanjutkan paragraf ketiga. Pertanyaannya adalah, cermati potongan bait kedua puisi di atas. Menurutmu, apa maksud lari-lari dalam puisi tersebut? Apakah A. keputusan untuk mengambil langkah, B. keinginan untuk terus bertahan, C. kemauan untuk bekerja keras, D. keputusasaan terhadap keadaan, atau E. ketidakinginan untuk berubah. Kita lihat kembali bait kedua. Bait kedua, kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Jika dilihat dari pernyataan di atas, bait kedua itu banyak sekali kalimat-kalimat aktif, melakukan, mengambil, dan memutuskan. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah A. keputusan untuk mengambil langkah. Selanjutnya soal 4 masih tentang pemahaman dan generalisasi. Sajak Sebatang Lisong dari W.S. Hendra. Nah, ini puisinya agak panjang. Silakan dibaca terlebih dahulu dan dihayati. Masih lanjut puisi yang tadi dari W.S. Hendra, Sajak Sebatang Lisong. Pertanyaannya adalah, sebuah puisi bertema sosial umumnya menggambarkan kondisi masyarakat pada waktu puisi diciptakan. Pada puisi tersebut, ceritakan kondisi masyarakat yang digambarkan oleh penyair. Kita lihat kembali puisinya sekilas. Ada cukong mengangkang, kemudian 8 juta anak-anak tanpa pendidikan, kemudian kembali ada sarjana-sarjana menganggur, wanita bunting antri uang pensiun. Kemudian ada lagi di sini tertulis terpisah dari derita lingkungan, apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan. Sehingga jawaban dari pertanyaan nomor 4 adalah
Kondisi masyarakat yang digambarkan penyair adalah cukong yang menguasai rakyat, anak-anak yang tanpa pendidikan, sarjana yang menganggur, dan lingkungan yang menderita dan kehidupan yang penuh masalah. Itulah kira-kira kondisi sosial yang digambarkan dalam puisi W.S. Rendra tersebut. Soal nomor 5 masih pemahaman generalisasi. Kali ini kita bertemu lagi dengan puisi karya Gusmus di Negeri Amplop. Silakan dibaca terlebih dahulu puisinya. Pertanyaannya adalah, apa gagasan yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut? Kita lihat kembali sekilas. Gagasan tentang amplop. A. Kritik terhadap praktik penggunaan uang sebagai cara mempermudah proses. B. Kritik terhadap penguasa yang tidak peka terhadap derita rakyat. C. Protes terhadap aturan yang mengekang masyarakat. D. Protes mengenai larangan memberikan uang kepada penggemis. Atau E. Kritik terhadap penguasa yang suka menghambur-hamburkan uang rakyat. Bila kita lihat kembali puisi yang ada, maka jelas jawaban dari soal nomor 5 adalah A, yaitu kritik terhadap praktik penggunaan uang sebagai cara mempermudah proses. Selanjutnya soal nomor 6 masih dengan puisi yang sama di Negeri Amplop. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud oleh penyair dengan Negeri Amplop? Ini merupakan pertanyaan uraian, sehingga jawabannya adalah negeri amplop adalah negeri yang kacau karena uang sogokan bisa mengubah segalanya, baik itu aturan, putusan, penguasa, bahkan rakyat. Itulah yang dimaksud dengan negeri amplop oleh penyair. Soal nomor 7, pemahaman generalisasi, masih dengan puisi di Negeri Amplop karya Gusmus Mustafa Bisri. Pertanyaannya adalah, pesan apa yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisi tersebut? Kita ingat kembali bahwa puisi di Negeri Amplop merupakan puisi kritik terhadap penggunaan uang untuk mempermudah proses yang ada di masyarakat maupun pemerintahan. Oleh karena itu, karena ini merupakan kritik, artinya ini adalah sesuatu yang salah yang ada pada lingkungan sekitar kita. Jadi, pesan yang ingin disampaikan adalah negeri amplop adalah negeri yang kacau dan tidak teratur karena uang sogokan. Pembaca diberikan pilihan apakah hendak menjadikan negerinya kacau dengan uang sogokan atau menghindari amplop agar negerinya tentram dan teratur. Selanjutnya soal nomor 8, tingkat evaluasi. Ini merupakan soal terakhir di pembahasan video kali ini. Sajak Sebatang Lisong dari W.S. Rendra. Silakan dibaca terlebih dahulu puisinya yang terdiri dari 1, 2, 4 paragraf. Paragraf pertama dimulai dari gunung-gunung, paragraf kedua dimulai dari aku bertanya tetapi pertanyaanku membentur. Paragraf ketiga dimulai dari bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang. Yang keempat, paragraf keempat dimulai dari kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Dan paragraf terakhir adalah inilah sajakku, pamflet masa darurat. Pertanyaannya, melalui puisi Sajak Sebatang Lisong, W.S. Rendra mengungkapkan kritikan terhadap kehidupan nyata di masyarakat. Namun, dari bait-bait tersebut, W.S. Rendra juga mengungkapkan solusi berupa sikap tindakan yang sebaiknya dilakukan.
Bait-bait yang berisi solusi tersebut terdapat di bait keberapa? 1, 2, 3, 4, atau 5. Kita lihat kembali baitnya. Jadi bisa kita simpulkan, yang pertama gunung menjulang, sepertinya itu bukan solusi tapi menggambarkan keadaan. Kemudian aku bertanya tapi pertanyaanku membentur, itu bukan solusi tetapi kesulitan yang dialami penulis. Kemudian bunga-bunga bangsa berkunang-kunang pandangan matanya, ini juga keadaan yang sekarang menjadi galau, kemudian kacau. Selanjutnya, kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Kita mesti merumuskan keadaan, kita mesti keluar jalan raya. Kalau dilihat dari kata-katanya, sepertinya paragraf keempat yang bait keempat yang merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, jawabannya adalah D yang keempat. Baiklah, itulah tadi latihan soal ANBK SMA SMK tahun 2021 untuk materi literasi yang kedua. Jangan lupa untuk video selanjutnya kita akan membahas latihan soal ANBK untuk materi numerasi atau nomor. Jangan lupa like channel ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.